Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal dari kelas 2C Prodi Teknik Komputer, nomor induk 1040148. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem aplikasi persamaan linear dalam jaringan listrik. Kumpulan-kumpulan karakter yang dapat berupa huruf, angka maupun simbol yang membentuk segi 4 yang digambarkan dalam kurung siku dimensi metrik dilambangkan dengan huruf kapital. Kapital pada matriks melambangkan nama matriks. Baris pada matriks adalah serangkaian elemen dengan posisi lurus dari ujung kiri ke ujung kanan. Sedangkan kolom pada matriks adalah serangkaian elemen dengan posisi lurus dari ujung atas hingga ujung bawah. Rangkaian A11, A12, A13 merupakan baris satu matriks. Rangkaian A11, A21, A31 merupakan kolom satu matriks. Pada matriks A11, A12, A13 dan seterusnya merupakan elemen-elemen yang ada pada matriks A, di mana untuk setiap A kecil melambangkan elemen matriks A besar pada baris ke I dan kolom ke J. Ukuran ataupun orde suatu matriks merupakan banyaknya baris matriks kali banyaknya kolom matriks. Dapat digambarkan di bawah seperti contoh. Matriks M sama dengan kurung buka 1, 9, min 13, 20, 5, min 6, kurung tutup. Nama matriks adalah M, terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, sehingga berorde 2 kali 3 elemen yang menempati baris 2, kolom 1 pada matriks adalah 9. Metrik terdapat berbagai jenis metrik yang disesuaikan dengan orde dan posisi elemen. Jenis-jenis metrik tersebut adalah: pertama, matriks bujur sangkar. Metrik bujur sangkar adalah matriks yang memiliki banyaknya baris dan banyaknya kolom sama, yaitu n kali n. Contoh matriks bujur sangkar adalah matriks 2 kali 2. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar di mana unsur selain unsur diagonal adalah 0. Unsur diagonal adalah unsur A, IJ, di mana I sama dengan J. Matriks identitas adalah matriks diagonal yang seluruh unsur diagonalnya adalah 1. 4. Matriks satuan adalah matriks yang elemen-elemennya hanya berisi angka 1 atau 0. Segitiga terdapat 2 pembagian, yaitu matriks segitiga atas, yaitu matriks bujur sangkar yang semua unsur di bawah unsur diagonal adalah 0. Sebaliknya, matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang semua unsur di atas unsur adalah 0. Matriks simetri adalah matriks bujur sangkar di mana untuk setiap elemen pada indeks baris I kolom J merupakan nilai yang sama dengan elemen pada indeks baris J kolom I. Kurung buka AIJ sama dengan AJI. Yang D, operasi pada matriks. Pada matriks juga terdapat operasi-operasi yang dilakukan pada matriks antara lain. Pertama, penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks hanya dapat dilakukan terhadap matriks-matriks yang mempunyai ukuran atau orde yang sama. Jika A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ adalah matriks-matriks berukuran sama, maka A plus B adalah suatu matriks. C sama dengan CIJ, di mana CIJ sama dengan AIJ plus BIJ, atau A besar plus B besar sama dengan C besar, mempunyai ukuran yang sama dan elemennya CIJ sama dengan AIJ plus BIJ. Yang kedua, pengurangan matriks. Sama seperti pada penjumlahan matriks, pengurangan matriks hanya dapat dilakukan pada matriks-matriks yang mempunyai ukuran yang sama. Jika ukurannya berlainan, maka matriks hasil tidak terdefinisikan. 3. Perkalian skalar matriks. Jika K adalah suatu bilangan skalar dan A sama dengan A kecil I kecil J, maka matriks KA adalah K sama dengan KIJ, yaitu suatu matriks KA yang diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matriks A dengan K. Mengalihkan matriks dengan skalar dapat dituliskan di depan atau di belakang matriks. Misalnya, C sama dengan K A besar sama dengan A K dan CIJ sama dengan KAIJ. 4. Perkalian matriks dengan matriks. Apabila A adalah matriks berordo M kali N dan B adalah matriks berordo N kali P, maka hasil perkalian matriks A dengan B, misal C adalah matriks berordo M kali P. Misalkan matriks di bawah.
5. Perpangkatan matriks bujur sangkar. Apabila A adalah sebuah matriks persegi, maka pemangkatan matriks A didefinisikan sebagai berikut. Apabila A adalah sebuah matriks persegi, maka pemangkatan matriks A didefinisikan sebagai berikut. A kuadrat sama dengan A pangkat 3 sama dengan A kuadrat. A pangkat 4 sama dengan A pangkat 3. Hukum matriks. Apabila A, B, dan C adalah matriks-matriks yang sepadan untuk dilakukan, maka berlaku sifat-sifat perkalian matriks A itu tidak bersifat komutatif. A, B sama dengan B sama dengan A. Yang kedua bersifat asosiatif. A, B, C sama dengan A kurung buka B, C kurung tutup. Bersifat distributif. A kurung buka B plus C kurung tutup sama dengan A, B plus A, C. Yang keempat, ada matriks identitas I sehingga AI sama dengan IA sama dengan A. Yang kelima, jika A, B sama dengan 0, maka belum tentu A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Yang keenam, jika A, B sama dengan AC, maka belum tentu B sama dengan C. Yang ketujuh, AB sama dengan B aksen A aksen. Memasuki titik percabangan sama besar dengan arus yang meninggalkan titik tersebut. I1 plus I4 sama dengan I2 plus I3. Hukum ini disebut hukum 1 Kirchhoff, hukum titik Kirchhoff, hukum percabangan Kirchhoff atau KCL, Kirchhoff Current Law. Prinsip dari kekekalan muatan listrik mengatakan bahwa pada setiap titik percabangan dalam sirkuit listrik, jumlah dari arus yang masuk ke dalam titik itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut, atau jumlah total pada sebuah titik adalah 0. Mengingat bahwa arus adalah besaran bertanda positif atau negatif yang dapat menunjukkan arah tersebut menuju atau keluar dari titik, maka prinsip ini bisa dirumuskan menjadi adalah jumlah cabang dengan arus yang masuk atau keluar terhadap titik tersebut. Persamaan ini juga bisa digunakan untuk arus kompleks. Di sini N adalah jumlah tegang listrik yang diukur. Tegangan listrik ini juga bisa berbentuk kompleks. Tegangan di sekitar loop putaran sama dengan 0. V1 plus V2 plus V3 min V4 sama dengan 0. Hukum ini disebut sebagai hukum kedua Kirchhoff, hukum loop putaran Kirchhoff, dan KVL, Kirchhoff Voltage Law. Prinsip kekekalan energi mengatakan bahwa jumlah terarah melihat orientasi tanda positif dan negatif dari berbagai potensial listrik. Tegangan di sekitar sirkuit tertutup sama dengan 0, atau secara lebih sederhana, jumlah dari EMF dalam lingkaran tertutup ekuivalen dengan jumlah turunnya potensial pada lingkaran itu, atau jumlah hasil kali resistensi konduktor dan arus pada konduktor dalam lingkaran tertutup sama dengan total EMF yang ada dalam lingkaran loop itu. Mirip dengan hukum pertama Kirchhoff, dapat ditulis sebagai berikut. Di sini N kecil adalah jumlah tegangan listrik yang diukur. Tegangan listrik ini juga bisa berbentuk kompleks. Hukum ini berdasarkan kekekalan. Energi yang diserap atau dikeluarkan medan potensial tidak termasuk energi yang hilang karena disipasi. Diberikan sebuah tegangan listrik, suatu muatan tidak mendapat atau kehilangan energi setelah berputar dalam satu lingkaran sirkuit karena telah kembali ke potensi awal. Pada rangkaian, jika diketahui R3 adalah 4 ohm, R1 adalah 4 ohm, dan R2 adalah 2 ohm, dan V adalah 10 volt, tentukan I1, I2, dan I3. Dari persamaan yang dihasilkan dapat ditransformasikan ke dalam matriks AX sama dengan B, yaitu dari persamaan matriks tersebut didapatkan matriks augmented.
berikut dengan menggunakan cara OBE, sehingga didapatkan hasil eliminasi Gauss sebagai berikut. Dan dengan melanjutkan OBE, hasilnya adalah sebagai berikut. Didapatkan hasil eliminasi Gauss-Jordan sebagai berikut. Sehingga dari hasil akhir tersebut didapatkan I1 sama dengan 5A, I2 sama dengan 10A, dan I3 sama dengan 2,5. Terakhir, kesimpulan, dengan OBE atau operasi baris elementer menemukan solusi sebuah SPL sistem persamaan linear menjadi lebih mudah, lebih akurat, dan menggunakan waktu yang relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan menggunakan substitusi dan eliminasi. Contoh kasus yang menggunakan matriks dalam penyelesaian SPL adalah rangkaian listrik. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.